Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kawasan permukiman warga di Jalan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur malam tadi terendam banjir. Banjir diakibatkan dari luapan Kali Sunter yang berdampingan dengan permukiman warga. Hingga Kamis dini hari, air masih merendam permukiman warga di Jalan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter di permukiman warga yang berdampingan dengan aliran kali. Banjir kali ini disebabkan dengan meluapnya air Kali Sunter usai diguyur hujan deras sejak Rabu sore. Menurut warga, air datang dengan cepat serta tidak ada pemberitahuan bahwa akan ada kenaikan air di Kali Sunter. Hujan deras disertai es dan angin kencang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 10 rumah warga rusak dan 1 pohon besar tumbang. Hujan deras dan es disertai angin kencang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat Rabu sore. Hujan ini membuat pohon tumbang hingga menimpa kendaraan yang melintas. Hujan juga membuat 10 rumah warga di 2 kecamatan Jati Asih dan Pondok Melati rusak. BPBD Kota Bekasi menyatakan 7 rumah yang mengalami rusak sedang, 2 rumah warga mengalami rusak ringan, dan 1 rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Berdasarkan dari BMKG ini sampai dengan akhir Mei ini, jadi sampai 30 Mei ini. Itu makanya kami di sini antisipasinya buatkan SK darurat sampai dengan 31 Mei. Karena berdasarkan dari perakiraan itu sampai dengan 30 Mei. Pihak BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat lebih waspada, mengingat cuaca ekstrim yang akan terjadi lebih dari 1 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang di sejumlah lokasi di Jakarta. Meski tidak ada korban jiwa, pohon tersebut menimpa mobil mewah dan arus lalu lintas sempat terganggu. Mobil minibus ini ringsek akibat tertimpa pohon di Jalan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat. Mobil berplat nomor B1361UYL yang terparkir di bawah jalan ini tertimpa pohon mahoni yang berusia 5 tahun. Sejumlah petugas dari Dinas Pertamanan bahu-membahu memotong pohon tumbang yang menimpa mobil dan menutup badan jalan. Mobil yang rusak akibat tertimpa pohon kemudian dibawa ke bengkel dengan menggunakan mobil derek. Menurut warga, pohon tumbang ini terjadi saat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi sore tadi. Ada 1 pohon yang paling tumbang yang paling besar, pohon tumbang yang paling besar. Yang lainnya pohon-pohon kecil tapi tumbang di dalam pekarangan. Yang mengenai mobil 3 mobil, yang parah 1 mobil, yang 2 mobil bisa dibawa pulang. Ini pohon apa Bang yang tumbang? Mahoni. Mahoni ya? Ini pohon mahoni. Sementara itu di Jakarta Selatan 2 pohon jenis angsana tumbang di Jalan Pati Unus dan Hang Tuah Raya. Meski tidak ada korban jiwa, sebuah mobil mewah yang tengah melintas menjadi korban akibat tertimpa pohon. Petugas pun melakukan penutupan jalan dan mengalihkan arus lalu lintas dari Senayan menuju Blok M dan juga sebaliknya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pasca banjir bandang NTT. Seorang korban banjir bandang di Pulau Adonara terpaksa melintasi jembatan darurat saat akan dievakuasi ke Rumah Sakit Larantika. Ironisnya, kondisi keluarga tersebut tengah hamil besar dan akan segera melahirkan. Inilah perjuangan seorang ibu hamil di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ibu hamil ini harus membesarkan nyali untuk melewati jembatan bambu darurat di atas aliran sungai yang amat deras. Jalur ini harus ditempuh untuk membawa ibu hamil ke rumah sakit demi melahirkan. Akses jembatan darurat ini dibangun sebagai pengganti jembatan yang hancur diterpa banjir bandang. Ya, jembatannya putus di sebelah sini putus, sehingga alternatifnya lewat sini. Ini jembatan menghubungkan kecamatan apa?
menghubungkan Kecamatan Anara Tengah ada 13 desa dan Kecamatan Anara Barat ada 18 desa. Banjir bandang yang melanda Adonara meninggalkan sejumlah kerusakan infrastruktur. Akibat akses jalan yang terputus, ratusan warga di 13 desa di Kecamatan Adonara Barat terisolasi. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kementerian Sosial memberikan pemulihan trauma bagi anak-anak korban gempa di Malang, Jawa Timur. Trauma healing akan diberikan selama 14 hari. Kementerian Sosial memberikan pemulihan trauma kepada 25 anak korban gempa Malang di tenda pengungsian. Petugas mengajak anak-anak bermain bersama, menggambar, bercerita, serta mengajak anak-anak menceritakan ketakutan mereka. Dari 20 anak, sekitar 5 anak masih syok dan trauma akan gempa susulan. Posko ini didirikan di 3 titik di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur yang terdampak gempa cukup parah. Utamanya bahwa tetap di kondisi bulan puasa maupun di kondisi pandemi bahwa prokes kesehatan harus kita lakukan, termasuk juga kegiatan bahwa anak-anak harus pemulihan secara psikis sosialnya dia adalah bermain dan pendidikan. Jadi dia harus kita ajak untuk membaur kembali dengan teman-temannya agar tidak begitu terpengaruh terhadap psikisnya terkait dampak dari gempa ini. Fasilitas pemulihan trauma ini disediakan selama 14 hari ke depan, setiap pagi dan sore hari. Diharapkan melalui fasilitas ini, korban gempa bisa segera pulih dari trauma. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto jadi saksi di sidang Rizik Syihab dalam kasus kontroversi perawatan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.